Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini kami dari Universitas Mercubuana mau melakukan penelitian tugas dari dosen kami untuk Ya. mengamati kesulitan belajar anak, khususnya matematika. Ya. Menurut Ibu yang bersangkutan, kami di sini mengambil sampel namanya itu Retno kelas 10 TIB. yaitu Bu. Terus gini Bu, saya mau sedikit wawancara. Yang pertama itu gimana si anak itu kalau di dalam kelas Bu? Retno. Ya, Kita itu kan punya 28 siswa. Sekarang ya yang terkini dari 11 TIB, 10 TIB. Retno itu kebetulan siswa yang biasa. Tidak cerdas, kemudian tidak terlalu aktif, banyak diamnya. Tapi misalnya nanti panjenengan lihat nilainya kok KKM, itu karena dia sudah melakukan remedi. Tapi pada intinya Retno bukan siswa yang kelompok atas gitu. berarti Iya. yang tergolong biasa. Iya. Terus kalau misalnya di dalam kelas waktu Ibu menjelaskan atau lagi Ibu beri kasih materi, nah si anak ini lebih cenderung memperhatikan atau bengong atau bercerita dengan teman gitu. Memperhatikan, kan saya termasuk guru yang galak. Oh, Jadi jarang siswa saya pas ngajar atau menerangkan kok pada bicara sendiri. Kebanyakan nggak TE. Tapi nggak TE kan belum tentu 100% nanti paham ya dia. Iso mengdomblongi bingung. ya Bapak Sementara paham. sementara saya suruh bertanya ada kesulitan enggak, dia takut atau dia malu atau dikiranya nanti bodoh, padahal setiap pertanyaan itu sebenarnya guru itu sangat menghargai sekali walaupun sederhana apapun pertanyaan itu. Tapi jarang siswa itu kalau bukan yang kelompok atas diberi waktu untuk bertanya gitu. Di kelas itu kita punya 4 siswa yang cerdas di kelasnya Retno itu, dan dia Retno tidak dekat dengan keempat anak itu kebetulan 1 cowok 3 cewek gitu. Jadi dia itu kelompoknya ya teman-temannya itu termasuk biasa. Jadi kalau misalnya temannya tidak ngerti, dia tanya pada teman yang tidak ngerti, kan apa yang terjadi? Kan semakin bingung saja. Dan saya kan pesan, bisa di luar jam saya tidak ngajar, tanya itu boleh. Mana maksudnya kalau pas saya ada di sini loh. Tapi tidak pernah siswa-siswa itu melakukan hal itu, gitu sayangnya kan itu. Nah tapi sekali lagi nanti kalau penjenengan lihat nilai kok KKM itu ya karena jerih payahnya remedi tidak hanya 1 kali gitu. Itu ceritanya. Dan kemarin kebetulan ulangan kenaikan ini dibuat soal yang agak sederhana karena waktunya mepet, hampir tidak ada waktu untuk remedi. Di samping itu kisi-kisinya pun sudah saya berikan secara spesifik sekali biar membantu anak. Tapi dengan usaha saya seperti itu masih ada beberapa juga yang ketinggal belum 75 gitu. Di sini kan matematika itu 75 KKM-nya, yang lain juga, tetapi untuk nilai mata diklat yang diunaskan di rapat itu minimal harus 78. Jadi misalnya dia kalau di ulangan umum baru dapat 75, walaupun sudah KKM tetap harus perbaikan lagi gitu seperti itu. Terus kalau misalnya berarti si anak mengalami kesulitan sekali Bu. Ya sebenarnya tidak kesulitan sekali sebab setiap latihan kan kita keliling kita terus membimbing, ya cukup bervariasi. Yang kelompok sini nggak dong mau tentang ini, yang sini nggak dong tentang ini, berbeda-beda. Menurut saya itu karena SDM-nya di sini kan tidak bagus, tidak terlalu bagus itu. Panjenengan kan tahu sini kan walaupun negeri tidak sering membuang calon siswa, kebanyakan kan siswanya Calon pekerja. enggak calon siswa yang masuk itu loh. Jadi nilai berapapun kan selama kuotanya masih kan diterima. Itu bukan rahasia lagi. Cuma kalau ngambil TI itu harus tidak kebangetan gitu. Misalnya di bawah 25 jangan. Nah mungkin si Retno itu termasuk yang kelompok bawah NEM-nya.
nilai yang dari SMP gitu. Kebetulan kan saya ya belum sempat mengamati toh si dia itu matematikanya SMP berapa itu kan saya belum sempat melihat apa SKHW-nya SMP siswa-siswa saya gitu. Cuma kenyataannya kalau di dalam kelas seperti itu. Nah, saya padahal sudah sering mengubah strategi belajar biar dia itu bisa semuanya paham. Tapi kembali ke anak lagi, kalau misalnya dia itu sudah tidak agak suka dengan pelajaran itu kan usaha dia juga tidak maksimal. Banyak loh siswa itu yang sengit sama matematika. Banyak. Iya, misalnya saya masuk, wah Bu Sirin ada gitu. Kelasnya Retno itu yang kelompok atas 4 siswa tadi. Iya. Kalau saya belum masuk mencari, Tapi kalau Bu yang ini lainnya, jamnya Bu Sirin aja cepat, ini rugi udah sekian menit. Tapi kalau untuk yang lain kok enggak dijujul ya misalnya seperti itu. Jadi lebih seneng kalau saya terlambat masuk, bahkan saya misalnya kosong seneng banget. dia itu gitu loh. Padahal saya itu termasuk kalau menerangkan belum melanjutkan ke materi berikutnya, makanya waktu saya itu sering kurang karena nek urung dong tenan saya malas melanjutkan gitu. Seperti itu. kalau untuk misalnya kan untuk mengawali pelajaran itu biasanya ibu menggunakan teori yang gimana, maksudnya kan biasanya ada sapaan. Oh iya pasti, selain pertama salam pembuka, kemudian terus bagaimana kabarmu, apalagi kalau udah selang minggu ya, biasanya minggu ini ganti minggu berikutnya, apa kabarmu, kemarin pergi kemana, orang terus matematika bentuk akar ada, enggak gitu juga sih, mesti awal yang menyenangkan iya, terus mengingatkan materi terakhir sampai apakah masih ada permasalahan dengan materi terakhir yang kita bahas kemarin. Kalau ada selalu bertanyakan dulu sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, selalu seperti itu gitu. Tapi kan jarang siswa itu yang kalau tidak yang pandai malas untuk bertanya, pokoknya inginnya ya dilalui aja 80 menit kan per jam 40 menit, asal udah 2 kali 40 menit berlalu ya udah sorak-sorak dia itu. Tapi mending yang TI, di sini ada 3 jurusan, TI itu paling bagus dibandingkan yang jurusan 2 yang lain. Apalagi kalau Kria itu matematikanya sangat menyedihkan. Pokoknya kita kemarin pas ujian saya berjuang keras menelateni anak biar dia bisa lulus ujian nasionalnya begitu. Yang teknik gambar bangunan juga di sini itu yang lumayan nilainya itu yang TI. Ya, tapi dilalai satu kelas itu yang seperti kembang itu hanya 4 kembang kelas itu maksudnya yang kan saya kan baru di sini 2 tahun. Oh, itu yang baru. Selama ini 15 tahun saya di SMA Sanden. SMA Sanden kan termasuk favorit karena sering 5 besar di Kabupaten Bantul. Setelah SMA 1, SMA 2, SMA Sewon, SMA Jedes, kadang kasihan terus Sanden itu jadi masuk nominasi gitu. Saya kebetulan selalu memegang kelas IPA, kan sudah tahu sendiri. Kalau kelas IPA kan terkondisikan, dia itu sudah mateng. Misalnya suruh bantu ngitung diculke. Terus saya di sini itu dulu sampai berat badan saya turun 9 kilo mbak, karena harus adaptasi. Ngarikan setengah kali 2 saja susahnya setengah mati. Padahal biasanya saya di Santen tidak pernah mengalami hal itu. Jadi saya itu kemarin adaptasi itu sekitar 6 bulan dengan siswa sini. Saya sering ngurus dodo, Masya Allah kok muridku kok niki kangelane, padahal materinya kan matematika seperti itu, tapi dia itu aduh susah banget gitu loh. Nah saya kan drastis tuh dari SMA anak yang pinter-pinter, walaupun pinggiran SMA Santen kan tahu tuh pinggiran, tapi dia itu kebetulan saya ngajarnya di kelas IPA. Kalau IPS ya mungkin sama dengan sini, tapi aku mendingan sana juga sih. Iya, tapi ya itu tadi saya agak ketolong dengan yang 4 siswa yang pinter-pinter itu tadi. Sering misalnya latihan yang suruh saya menerangkan temen yang pinter itu, karena menurut survei saya di Sanden dulu, kalau yang menerangkan teman sebaya itu justru lebih mengena. Sampai dulu di Sanden yang pinter itu saya sering beri les di sore hari terhadap yang mau, bukan paksaan. Jadi di luar les yang kita berikan ada waktu khusus sing doar minat les, saya suruh murid saya yang pinter untuk memberikan les. Malah nekes, intinya mah bagus-bagus karena katanya lebih mudah kalau yang menerangkan teman sebaya. Kan ada istilah tutor sebaya. Ya makanya itu saya terapkan di sini kelasnya Retno itu.
sering saya latihan, terus nanti ada nilai harian gitu. Ada nilai harian bahwa yang udah maju nanti menerangkan udah dapat nilai harian. Terus yang lain ya saya suruh mendebat juga. Coba yang tadi keterangan temenmu kalau masih ada masalah silakan ditanyakan apa, jangan takut gitu. Biasanya itu kan siswa itu lebih cenderung dia tuh paham sama apa yang dibicarakan sama temennya. Iya, memang seperti itu. Apa karena kalau sama teman tidak riku, tidak takut. Kalau sama guru kan betul enggak termasuk tua toh di sini, jadi mungkin agak disungkan. Pertama yang perempuan, kalau yang putra tahu sendiri yang duga ya seperti itu, nggak susah diatur. Tapi duga pun kalau sama saya dia paling diem. Apalagi kalau ada tagihan tugas belum dibuat, tugas belum mengumpulkan, mereka pada diam. Ke barat terus. Nah ini kepotong itu tadi, nggak apa-apa. Nanti dikat ini bisa izin. Terus apa lagi? Terus kalau kan ini kan pembelajaran matematika, nah itu tuh biasanya pakai buku panduan apa Bu? Buku panduannya ada, itu dari Yudhistira. Dari Tapi tidak bisa satu anak satu, paling 2 anak satu dibawa pulang, tidak merata. Tapi untuk yang jurusan TI beneran satu-satu bisa karena stoknya banyak. Nanti kalau mau lihat ada bukunya, buku paketnya kan maksudnya. Tapi kalau buku gurunya ya nanti panduannya macam-macam, bisa referensi yang lain, comot sana comot sini begitu. Kalau untuk LKS ada nggak Bu? LKS itu sini tidak biasa diadakan. Padahal saya di Sanden jarang nulis PR. Masalahnya kan di sana LKS tinggal PR-nya halaman sekian tentang ini, latihan ini gitu. Nah itu saya kan tidak enak kalau terus saya lancang sebab tidak biasa. Iya yang di sini. Kebetulan langganan yang salesnya juga belum punya untuk yang di sini LKS. Kadang-kadang kalau saya ada waktu pembelajarannya itu diskusi kan nanti harus ada LKS. Seperti besok untuk kurikulum 13 kan selalu harus ada lembar kerja siswa gitu yang cara besok. Tapi untuk yang kemarin masih KTSP itu tidak harus seperti itu, tapi kita sudah berusaha walaupun tidak terus setiap pertemuan diskusi loh. Kalian kan tahu materinya padat, kalau sistemnya diskusi tidak akan mencapai targetnya gitu. Karena diskusi itu satu materi hanya bisa diselesaikan 2 jam, sedangkan kalau manual itu bisa lebih dari 1 hal gitu yang dibahas. Dan saya tidak terus cuma ngeloloi nyatetkan, enggak, kadang-kadang buka ini materi halaman ini saya dipelajari, sering gitu. Misalnya saya tidak siap menyiapkan lembar kerja gitu. Terus nanti langsung terus coba latihan ini untuk nguji sampai seberapa kemampuan dia setelah pelajari sendiri tadi. Nanti bisa dilihat nilainya coba ya. Bisa tak ambilkan nilainya. Ya. Jadi kan bisa diamati. Apakah sebentar ya? Ini semester 2 ya. Kebetulan file yang semester 1 yang cetakan kan saya belum sempat nyari. Retno, lihat Retno. Ini ulangan KD pertama, KD biasa tuh. Sedangkan kalau dibandingkan yang bunganya kelas seperti si Sugianti, mana Sugianti ini Sugianti 96, 100, 90, 97. Sukamtila ini juga kembang, Yudi Wintoro ini juga kembang, tapi cuma ini dulu ada masalah terus dia pas ulangan ini ngepres gitu. Nah sekarang bisa dibandingkan toh, ini loh Retno. Nilainya indikator apa Bu? Iya ini kan KD per KD, ulangan per KD ini tuh kan buat rata-rata KD itu nanti jadi nilai rapot. Ini deskripsinya, kemudian ini karakter bangsa. Karakter bangsa juga olahan dari 8 keterangan atau ini indikator. Iya indikatornya 8, tapi kebetulan ini kan langsung nang nilai jadi gitu. Terus ini kualifikasi untuk misalnya 78 tuh mulai berkembang gitu. Seperti itu nilai-nilainya. Kalau nilai yang sikap, si Retno
Ya karena dia termasuk anteng, jadi dia cuma kurang yang semangat motivasi. Oh ya, dia kan kayaknya ceweknya tuh gimana ya? Makanya ini saya pengen tunjukkan semangat dia kan nol gitu loh, maksudnya nggak begitu nampak gitu loh semangat. Nah, ini yang nilai sikap, yang nilai akhlak mulia, karena dia perempuan kan mana mungkin toh tidak sholat terus gila kan juga tidak, ini kategorinya ini. Cuma yang nol amanah, karena saya nggak bisa menjamin kalau nol itu amanah gitu loh. Jadi ini yang amanah kosong, kalau yang lain kan sopan, dia sopan. Iya sopan juga gitu. Soalnya nggak, kalau menurut Sud kayak orang Jogja itu sopan-sopan Bu. Iya seperti itu. Nah kalau yang sikap tadi kan ini kriterianya ada santun, tertib, rajin, patuh, rapi. Dia cuma kurang yang kalau yang 5 terpenuhi gitu terus seperti itu. Untuk si kan kalau matematika SMK, oh ya SMKTI itu yang paling Retno susah yang belum jelas itu apa? Dia metrek hampir setiap ini Ya, Dek. dia ambilkan bukunya ya, Iya. buku paketnya. Padahal matematika SMK sama SMA malah lebih sulit SMA. Ya lebih kompleks SMA, memang lebih sederhana SMK. Dia itu hampir di setiap materi ini itu saya pikir nggak ada yang sempurna terus tuntas banget, itu enggak. Ya cuma biasa aja itu tadi. Kalau misalnya di tes dia semula misalnya belum KKM remedi kan saya nggak selalu nunggui, bisa tau dia nyuruh temennya membantu. Oh berarti Nah gitu loh. nyantol. Iya misalnya seperti itu, jadi kan tidak valid itu loh 78-nya itu gitu loh. Jadi ini yang semester 1 ini, semester 2 ini, apalagi program ini logika yang mudah saja, hampir di setiap dia tahu tapi tidak terus sempurna. Kalau seperti Sugianti, seperti Sukamtilah tadi itu bisa sempurna tahunya itu. Seperti Wardina, jadi yang jagoan saya kan 4, Sugianti, Sukamtilah, Yudi Wintoro sama Wardina, ini 4 itu. Gitu. Ke ruangan itu ya yang ada Itu meja dongnya dong kacanya, banget. ada ditunggu sana ada Pak. Dongnya dong banget. Tapi kalau yang lain, terutama si ini, itu ya taunya ya mungkin sekedar tahu. Tapi mosok tuh aku harus ngenteni DE seorang, menunggu dia seorang terus orang melanjutkan. Kok nek si Retno Rudong urung lanjut ke priotnya gitu kan. Nah ya waktunya gimana? Iya yang lain kasihnya. Iya. Cuma ya mungkin dia itu di rumah mestinya harus lebih banyak mengejar. Kalau tidak gitu ya tambahan pelajaran les atau gimana gitu seyogianya. Iya, gitu loh, seperti itu. Babnya ini sebenarnya sederhana. Minta wawancara. Jadi dari aproksimasi dan sederhana, tapi juga mengalami kesulitan. Kan materinya operasi apa ada bilangan real, aproksimasi, persamaan dan pertidaksamaan. Ini semester 1, semester 2-nya ini metrik, program linear, logika. Logika menurut ya Gampang-gampang susah. pernyataan bukan pernyataan. Program linear ini dikira gampang loh, susah juga, mencari optimum gitu loh. Padahal ya oleh nerangke iki wis berusaha maksimal. Ini metrik, asalkan sudah determinan ordo 3 kali 3 kan udah pusing gitu loh. Seperti itu. Dan karena terbatasnya waktu, kan tidak terus bulan baleni terus sampai anak itu semuanya jadi fasih kan nggak mungkin tuh. Hanya yang dikejar waktu, targetnya harus tercapai gitu loh. Target yang 6 bab ini dalam 1 tahun. Nah mungkin terus pasca ini kan kamu yang dekat bisa agak membantu gimana terhadap respondenmu, atau namanya respondenmu ya, atau bisa membantu setidaknya memotivasi. Kalau ya mungkin kalau motivasi itu mungkin ekstrinsiknya si anak itu loh, intrinsiknya kan dari keluarga seperti Biasa pas-pasan itu ya. Emang lingkungan keluarga juga mendukung. Di rumah nggak ada yang bete kon belajar,
kan anak jadi orang sing ngelek kok. Beda kalau misalnya keluarga itu ada yang ngerti lah, maksudnya ngerti pendidikan walaupun tidak guru gitu loh. Misalnya orangnya guru nggak usah diomong misalnya yang peduli walaupun bukan guru tapi dia pengalaman paling tidak pernah sekolah, dia tuh akan geretai menemani belajar rakitan sambil baca apa gitu. Tapi kan tidak dilakukan seperti itu di rumahnya dia gitu. Nah, itu unsur keluarga juga Iya. kurang memadai. Iya. Terus Untuk yang ini boleh fotokopi. boleh. Tapi ini semester 2 yang saya pakai. Yang mulai sikap ya enggak? Nah, kan ya semuanya apa? Ya, tapi ini yang depan sendiri aja untuk LPLB, yang lain kan bukan. Tapi kalau ini ada 2 lembar. Iya. Ini nilai sikap yang depan sendiri, akhlak mulia yang depan sendiri. Di sini ada kok fotokopi. Di optimis. Iya. Buka Bu ya. Iya. Terima kasih Bu udah mau membantu kami untuk menyelesaikan tugas ini. Sama-sama. Wong anak saya juga mahasiswa kan, saya nolong kalian, anak saya ditolong orang gitu loh, biar timbal kan tidak harus saya nolong yang nolong anak saya kan tidak harus langsung gitu loh, maksudnya anak saya ditolong orang terus saya nolong yang lain seperti kalian, tidak apa-apa, tidak masalah. Bisa langsung di copy